Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan critical book review mengenai filsafat ilmu. Saya Dita Oktaviani. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya Livia Nur Salsabila. Saya Desi Sari Mukti. Saya Diana Maria Ramadhani. Buku utama, judul Filsafat Ilmu, edisi cetakan pertama 2015, pengarang Prof. Dr. Suwardi Endraswara, editor Triatmojo dan Destian, penerbit Center for Academy Publishing Service, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2015, ISBN 978-602-9324-66-6. Buku pembanding, judul Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman, edisi cetakan pertama 2015, pengarang Dr. Biryanto, M.Ag, editor Abi Fairuz dan Haitama El Jaidi, penerbit Pustaka Pelajar, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit 2015, ISBN 978-602-229-495-5. Filsafat ilmu. Berpikir filsafat menjadi ciri orang yang beradab. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Masyarakat peradaban atau madani adalah orang yang mencoba menggunakan akal budi untuk memecahkan problem. Berpikir filsafat kuncinya adalah untuk meraih kebijaksanaan hidup. Filsafat ilmu adalah wahana berpikir yang kritis. Filsafat ilmu bukanlah filsafat yang lain, melainkan filsafatnya ilmu. Orang yang menguasai ilmu, jika tanpa pengetahuan filsafat ilmu, ada kalanya akan keliru pemahamannya. Filsafat ilmu sesungguhnya layak dipelajari oleh siapa saja. Manfaat setelah memperoleh pengetahuan filsafat ilmu adalah semakin meningkatkan kesadaran kita dalam meletakkan hakikat kebenaran tentang suatu hal pada tempat yang tepat. Filsafat ilmu merupakan falsafah ilmu pengetahuan. Bab 1. Definisi filsafat. Menurut buku yang direview, filsafat menurut Magnus Suseno 1985 adalah menegaskan jawaban-jawaban filsafat itu memang tidak pernah abadi, karena filsafat tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Hal ini disebabkan masalah-masalah filsafat adalah masalah manusia sebagai manusia dan karena manusia. Di satu pihak tetap manusia, tetapi di pihak lain berkembang dan berubah masalah setiap masalah-masalah baru. Sedangkan di dalam buku pembanding, filsafat menurut Endang Saifuddin Ashari meringkas definisi filsafat menjadi 2. Pertama, filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba untuk menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa. Itu karena masalah-masalah tersebut berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu maka filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Bab 2 tentang filsafat ilmu. Menurut buku yang direview, filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Sedangkan di dalam buku pembanding, filsafat ilmu merupakan telah kefilsafatan yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, baik ditinjau dari sudut ontologis, epistemologis maupun aksiologis yang dilakukan secara mendalam, radik, sistematis, dan spekulatif. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan yaitu bahwa filsafat ilmu memang memberikan landasan keilmuan yang kritis. Orang yang belajar filsafat ilmu dapat digunakan dalam hal apa saja. Orang yang ingin memahami sebuah fenomena secara mendasar memang layak menghayati filsafat ilmu.
Bab 3 mengenai sejarah filsafat. Aristoteles berpendapat bahwa hampir seluruh ilmu berasal dari pengalaman. Ilmu diraih baik secara langsung dengan mengabstraksikan ciri-ciri khusus dari setiap spesies, maupun secara tidak langsung dengan mendeduksi kenyataan-kenyataan baru dari apa yang telah diketahui berdasarkan aturan-aturan logika. Sedangkan di dalam buku pembanding sejarah filsafat atau History of Philosophy dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mengkaji perkembangan filsafat dari masa ke masa tentang sistem-sistem filsafat serta penafsiran secara kritis baik pemikiran para filsuf terhadap persoalan-persoalan filsafatif. Dapat disimpulkan, yaitu sejarah filsafat ilmu tidak mempermasalahkan paham, yang paling penting adalah kontinuitas, tidak saling bertentangan antar paham, oleh karena setiap paham memiliki aplikasi metodologi yang berlainan. Tentu saja cabang-cabang ilmu akan bervariasi. Bab 4 mengenai cabang filsafat ilmu. Menurut buku yang direview, cabang filsafat ilmu termasuk dalam pengalian kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Hampir seluruh ilmu menjadi cakupan filsafat ilmu. Aristoteles membagi menjadi 4 cabang, yaitu logika, filsafat teoretik, filsafat praktis, dan filsafat poetika. Sedangkan di dalam buku pembanding, Aristoteles membagi cabang filsafat menjadi 3 bagian, yaitu praktis, yang kedua produktif, dan yang ketiga teoritis. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu dari berbagai cabang menandai bahwa filsafat ilmu memiliki cakupan bidang yang melebar ke berbagai aspek. Tiap ilmu pengetahuan selalu menggunakan filsafat ilmu jika ingin jernih dalam proses berpikir. Bab 5 tentang ontologi ilmu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal pemikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Dalam ontologi, orang menghadapi persoalan pertama kali orang dihadapkan pada persoalan materi, yang kedua orang dihadapkan pada persoalan kejiwaan. Kedua realistis ini, yaitu lahir dan batin, merupakan hakikat keilmuan manusia. Sedangkan di dalam buku pembanding, menurut Anthony Flaw, dikatakan bahwa ontologi merupakan cabang dari metafisika yang menaruh perhatian pada studi tentang hakikat yang ada. Jujun Surya Sumantri menyatakan bahwa bidang telaah filsafat yang bernama metafisika ini merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati, termasuk pemikiran ilmiah. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu ontologi adalah cabang filsafat ilmu yang muncul mencermati hakikat keilmuan. Membahas ilmu dari dasar keilmuan itu ada bentuk ilmu, wajah ilmu, dan banding-bandingan ilmu dengan yang lain akan menuntun manusia berpikir ontologisme. Ontologi merupakan pijakan manusia berpikir kritis tentang keadaan alam semesta yang sesungguhnya. Bab 6 tentang epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian, dan dasar-dasarnya. Epistemologi adalah ilmu yang melacak pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya ia dapat mencapai realistis sebagaimana adanya. Sedangkan di dalam buku pembanding, sebagai theory of knowledge dapat dipahami cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat atau natur dan lingkup pengetahuan, peranggapan, presupposition, dan dasar-dasarnya serta reliabilitas umum yang dapat digunakan untuk mengklaim bahwa sesuatu itu adalah ilmu pengetahuan. Kesimpulannya yaitu epistemologi atau teori pengetahuan yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengendalian, dan dasar-dasarnya serta bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Bab 7 Aksiologi ilmu. Menurut buku yang direview, aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Sedangkan di dalam buku pembanding, aksiologi adalah analisis nilai-nilai. Arti analisis adalah membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, kriteria, dan status epistemologi dari nilai-nilai tersebut. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aksiologi adalah ilmu yang membicarakan aspek kegunaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki pranata dan etika keilmuan. Ilmu tidak bebas nilai sehingga membutuhkan aturan agar tidak terjadi duplikasi keilmuan. Bab 8 Berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan jalan mencapai derajat ilmiah dengan berpikir ilmiah tertata,
keokaran manusia akan memperoleh pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir yang teratur dan sistematis. Sedangkan di dalam buku pembanding, menurut Nana Sujana, berpikir ilmiah adalah proses berpikir yang menggabungkan logika deduktif dan induktif. Penalaran dengan menggunakan logika deduktif disebut juga berpikir rasional. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu setiap jalur ilmu membutuhkan sarana berpikir ilmiah. Jelaslah bahwa mengapa sarana berpikir ilmiah mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode dalam mendapatkan pengetahuan. Sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bahkan merupakan ilmu tersendiri. Objek filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu memiliki wilayah ilmu yang luas. Namun demikian, keluasan tersebut dapat digolongkan hingga mempermudah penggunaannya. Objek filsafat ilmu juga memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Di dalam buku pembanding, dalam cabang filsafat, memang ditelaah objek yang bersifat khusus, biasa disebut dengan filsafat tentang, seperti filsafat alam, filsafat manusia, filsafat ketuhanan, filsafat kebudayaan, filsafat politik, filsafat pendidikan, dan filsafat ilmu. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu objek filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Kelebihan buku utama dilihat dari aspek tampilan buku. Face value. Buku yang direview bagus dan jika dilihat dari sampul sangat menarik, membuat orang ingin membacanya. Yang kedua, aspek layout dan tata letak, serta tata tulis, termasuk penggunaan font sudah baik. Layout dan tata letak, tata tulis sudah rapi, size font yang mudah dibaca langsung dengan mata. Yang ketiga, isi buku yang kami review lebih lengkap dan lebih rinci dijelaskan pada buku utama karena setiap bab menjelaskan bagian-bagian manajemen strategis, menjelaskan teori-teori secara lengkap dan detail. Yang terakhir, aspek tata bahasa. Buku yang kami review dari buku utama menggunakan bahasa yang ringan dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penyampaian materi. Kekurangan buku utama. Berdasarkan keseluruhan buku ini sudah mendekati sempurna. Tidak banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Di antara kekurangan dalam buku ini adalah pendapat para ahli dalam beberapa bab sedikit yang dicantumkan dan pada bagian sampul rentan lepas sehingga pembaca harus berhati-hati dalam membacanya. Kelebihan buku pembanding. Yang pertama itu dilihat dari aspek tampilan buku atau face value. Buku pembanding covernya lebih simpel. Bukunya tidak tebal sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua itu dari aspek isi buku pembanding lengkap untuk materinya, singkat namun jelas. Yang ketiga, aspek layout dan tata letak serta tata tulis, termasuk penggunaan font sudah baik. Layout dan tata letak, tata tulis sudah rapi. Size font yang mudah dibaca langsung dengan mata. Yang keempat, dari aspek tata bahasa, buku pembanding menggunakan bahasa yang dapat dipahami dengan baik. Kekurangan buku pembanding. Dari covernya terlalu simpel, kurangnya warna-warna yang menarik sehingga minat orang dalam memilih buku tersebut sedikit dan penjelasan dalam buku pembanding tidak sedetail dalam buku utama. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang ilmu. Filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Jika demikian, filsafat merupakan cara berpikir logis dan tajam. Biarpun ada spekulasi berpikir, tetap dilandasi data-data yang akurat. Filsafat tetap memiliki komitmen untuk menelusuri sampai ke akar keilmuan. Jadi filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri. Tujuan mempelajari filsafat ilmu pada dasarnya adalah untuk memahami persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atau penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis. Oleh karena itu, dengan adanya critical book,
merupakan kegiatan mengkritisi buku untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan buku, baik dalam sistematika penulisan, penggunaan bahasa, isi materi, dan tampilan buku. Hal tersebut dilakukan agar buku yang dikritik dapat direvisi agar menjadi buku yang lebih baik. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.